Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya PMI Korea tentunya di channel Satya Wilker. Oke baik teman-teman, ini tadi saya sudah pulang kerja ya. Alhamdulillah tadi sudah masak dan sebagainya dan sudah mempersiapkan untuk masakan-masakan untuk makan besok ya, seperti biasanya. Oh ya teman-teman, untuk teman-temanku yang belum tahu ya, saya kerja di pabrik apa. Jadi saya kerja di Korea Selatan teman-teman, di pabrik MCT dan CNC ya, yang di video ini mungkin teman-teman sudah cek-cek ya. Untuk temanku yang belum tahu silahkan cek-cek lagi ya. Dan kemarin saya juga bikin video baru tentang berita dari negeri sebelah ya, dari Jepang juga ada berita tentang TKI yang hilang ya teman-teman, yang ternyata ditemukan dalam keadaan terbunuh kemarin ya. Ini videonya juga. Dan kemarin juga saya bikin video tentang bermacam-macam ragam pekerjaan di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan itu selain kerja di pabrik dan di fishing atau di laut, itu ada kerja harian, disebutnya di sini Arbeiter. Jadi untuk teman-temanku nanti yang sekiranya sudah sampai Korea terus kemudian ada orang yang menyebutkan kerja Arbeiter, jadi di sini maksudnya kerja harian ya, langsung dibayar harian seperti itu. Dan kebanyakan kerja harian ini itu di kebun teman-teman. Kemarin juga saya sudah bikin videonya ini. Oh ya teman-teman, untuk video kali ini, jadi sebelum saya lanjutin, saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-temanku semoga selalu diberi kesehatan juga kesuksesan menyertai teman-temanku semuanya. Dan teman-temanku yang baru gabung, selamat datang, salam kenal dari saya, sukses selalu dan diberi kesehatan juga. Nah teman-teman, untuk video kali ini ya, ini saya mau cerita-cerita aja ya. Kenapa kok nggak bikin konten yang keluar-keluar bang? Ya jadi karena ini saya sibuk banget dengan pekerjaan saya dan belum ada waktu ya teman-teman untuk mau ngevlog keluar, mau jalan-jalan seperti itu, belum ada waktu ya teman-teman. Jadi ngevlognya juga di kawasan-kawasan tempat tinggal saya aja, dan kalau enggak di pabrik seperti itu. Jadi kali ini videonya kontennya cerita aja teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum cerita, jadi saya sedang ngopi, mudah-mudahan teman-teman juga pada sudah ngopi ya. Ini saya ngopi dulu teman-teman ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kopi Korea, jadi sasetan kayak gini teman-teman. Bungkusnya itu ya seperti ini ya bungkusnya. Apa ya, kalau di Indonesia kayak Nescafe kayak gitu ya. Di sini itu kopi semacam ini teman-teman, yang banyak dikonsumsi di Korea Selatan. Oh ya, untuk hari ini dan untuk bulan-bulan ini untuk Korea Selatan itu musimnya itu mulai memasuki musim panas. Jadi teman-teman ini seperti ini pakai kaos tipis-tipis kayak gini ya, karena udaranya dan hawanya itu kalau di luar itu sudah terasa panas. Apalagi kalau siang hari waktu kerja seperti itu sudah lumayan panas teman-teman. Dan bener ya, kalau nggak pakai kaos tipis-tipis gitu, kalau teman-teman tahu sendiri kan di Korea itu kalau lagi panas kayak gitu ya teman-teman. Nah ini saya sambil ngerokok juga teman-teman. Oke teman-teman, kita ngobrol santai aja, cerita-cerita, ngopi sambil ngerokok ya. Oh ya teman-teman, untuk cerita hari ini, jadi ini tuh ada cerita dari saudara saya ya. Kebetulan banget kemarin itu saya lebaran lewat telepon aja ya, karena saudara saya ini berada di luar negeri juga, jadi di Taiwan teman-teman tempatnya itu. Nah kebetulan banget beliau itu, saudara saya itu punya cerita yang menurut saya ini ceritanya juga unik, juga dibilang lucu juga bisa. Tapi yang ini membuat saya tertarik ya dengan cerita ini. Jadi ini menyangkut Korea teman-teman ya. Jadi saya ambil ceritanya, saya sharingkan kepada teman-teman biar menjadi tambahan pengetahuan ya. Kalau
tidak semua Korea itu jadi pilihan kayak gitu ya. Maksudnya walaupun banyak yang minat di Korea itu, bahkan bukan cuma 100 orang, 200 orang, jadi ribuan ya teman-teman yang ingin masuk ke Korea Selatan. Nah ini uniknya ini saudara saya itu punya teman. Nah dalam kemarin itu, di bulan-bulan kemarin, mungkin sudah ada 4 bulan dari sekarang ya teman-teman, itu temennya itu daftar ke Korea dan sudah mengikuti proses-proses yang begitu lama dengan tahapan-tahapan yang tentunya teman-teman juga sudah tahu ya, tahapan di Korea itu seperti apa. Dan itu cukup lama ya menantinya, bahkan setahun 2 tahun ya, itu masih lama lagi. Kalau di Korea kan prosesnya kan nggak sesingkat kayak di negara lain teman-teman ya. Nah ini temennya saudara ini, itu dia itu daftar ke Korea, juga daftar CPNS teman-teman di rumah. Jadi bareng-bareng kayak gitu ya, bareng-bareng. Nah alhamdulillah sekali untuk di Korea ini dia itu lulus. Jadi prosesnya itu cepat teman-teman. Nah selang waktu lulus langsung SLC-nya itu atau kontrak kerjanya itu turun. Kemudian berangkatlah dia ya teman-teman, temennya ini, temen saudara ini. Selang di Korea itu ada 3 bulanan, 3 bulan kalau 2 bulan nggak salah, kurang lebihnya 2 bulan. Itu dia daftar CPNS itu ternyata juga diterima teman-teman. Nah ini padahal ini sudah masuk Korea teman-teman. Nah kabar berita diterima ini akhirnya si temennya saudara ini akhirnya memutuskan untuk pulang ya teman-teman. Bayangkan aja teman-teman, ini sudah menanti bertahun-tahun ya teman-teman untuk proses ke Korea ini. Sampai ke Korea 2 bulan itu pulang dikarenakan beliau itu daftar CPNS dan alhamdulillah juga diterima teman-teman. Nah itu di situ saya bertanya dengan saudara saya, loh kok semudah itu ya kayak gitu. Padahal itu di Korea gajinya juga lumayan teman-teman. Di surat kontrak kerjanya itu tertera itu 1 bulannya mencapai 30 juta teman-teman. Nah setelah ditanya-tanya ternyata untuk temannya saudara ini itu alasannya itu sangat juga sangat masuk akal juga, karena dikarenakan di rumah itu kan dia punya anak, punya istri ya, tetapi istrinya juga di luar negeri teman-teman, di luar negeri, dan anaknya itu di rumah cuma dengan orang tuanya aja. Jadi orang tuanya itu juga sudah tua-tua. Akhirnya beliau itu, temannya saudara ini, akhirnya memutuskan untuk pulang aja dan melanjutin kerja jadi PNS di rumah aja teman-teman. Karena untuk istrinya itu juga bekerja di luar negeri. Jadi bayangkan ya teman-teman, laki bini di luar negeri, sedangkan di rumah cuma anaknya saja, anak kecil ya. Saya pun juga punya anak, cuma ya untuk saudara-saudara kan dekat-dekat ya teman-teman. Untuk anak saya juga ikut orang tua dan juga di rumah, tapi saudara kan banyak dan dekat-dekat teman-teman. Nah ini demi anaknya, terus juga kasihan kan teman-teman kayak gitu. Akhirnya dia meninggalin kerjaan di Korea dengan gaji 30 juta ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau saya pikir sebelum teman-teman itu memutuskan untuk ke Korea, jadi ya kita lihat dulu kondisinya teman-teman ya. Ibaratnya di rumah itu seperti apa, dan kalaupun kita punya tanggungan di rumah kayak gitu, kita pikirkan dulu. Jadi ini sebenarnya sangat sayang sekali ya teman-teman, 30 juta loh ini teman-teman. Tapi ya seperti itu ya. Jadi orang itu kan beda-beda, lain-lain teman-teman. Ya menurut saya juga bagus-bagus aja ya, demi anak, demi masa depan, juga demi keselamatan yang di rumah ya. Karena ini orang tuanya ini, yang 2 orang ini sudah cukup tua ya teman-teman, dan
mengasuh anaknya itu sendirian, jadi gak tega kayak gitu ya, akhirnya melepaskan untuk Korea ini yang 30 juta ini teman-teman. Nah untuk teman-teman, menurut teman-teman bagaimana? Bisa isi kolom komentar di bawah ya teman-teman, isi-isi aja seperti apa komentarnya teman-teman tentang cerita ini. Jadi ini juga saya pikir juga saya angkat ceritanya, saya sharingkan ke teman-teman. Menurut saya ya sebelum memutuskan untuk pergi ke luar negeri itu ya harus kita pikir-pikir dulu, masak-masak ini. Bayangkan teman-teman ya, sudah proses kesana kesini, soalnya saya sendiri kan mengalami ya teman-teman kayak gitu ya, ke Korea itu kayak gitu susahnya seperti itu. Jadi sudah proses kesana kesini dan sudah melalui tahap demi tahap dan cukup lama ya. Setelah berjalan dan setelah masuk 2 bulan akhirnya ditinggalin ya teman-teman. Dan pasnya lagi yang di rumah itu, PNS-nya itu juga diterima teman-teman, seperti itu. Tapi kemarin juga saya sempat berpikir gini, mungkin ini temannya saudara ini mungkin memikirkan bahwa PNS ini kan ada pensiunan kayak gitu teman-teman ya, seperti itu. Sebetulnya sama teman-teman, di Korea itu juga ada dana pensiunnya juga ya teman-teman. Nanti kalau setelah habis kontrak seperti itu biasanya juga dikasihkan teman-teman. Tetapi kemarin saya tanya kepada saudara saya, ternyata PNS ini sekarang kok nggak ada ini teman-teman, nggak ada dana pensiun ya. Apakah benar apa enggak ya teman-teman? Kalau punya pendapat lain atau benar, isi kolom komentar aja ya teman-teman. Seperti itu. Seperti itu tadi teman-teman ceritanya dari saya ngobrol-ngobrol. Karena kenapa saya mengambil cerita ini, karena kemarin tuh menyangkut hal Korea ya, jadi sangat disayangkan sekali kalau soal ceritanya itu. Oke, apa ini Mas? Teman saya ya, Mas Jejen. Jadi ini tadi pas kerja malam Mas Jejen juga waktu jinesigan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu videonya. Disambung lagi dengan video yang lain. Untuk teman-temanku yang ingin bertanya-tanya silahkan isi kolom komentar aja. Tanya-tanya di TikTok juga nggak apa-apa, di Facebook saya juga nggak apa-apa, bebas ya. Nanti akan saya jawab dengan segala pengetahuan saya dan kemampuan saya teman-teman. Baiklah, saya akhiri di sini dulu. Salam sukses, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.